Nah guys, di pantai tapi sepi ya pantainya. Gila. Lagi subscribe ke channel. Oke, welcome back guys, welcome back to our channel. Kembali lagi kita ada di pantai dekat Telgamas, as you can see. Di Pantai Mutun di Lampung. Ini bareng siapa? Melisa, hai. Oh iya, ini bareng teman-teman ya? Rame-rame. Ya, Ini semuanya lagi nggak pakai baju, ya wajar lah, lagi di pantai kan. Ya terus tadi aku udah spoil di awal juga, aku dari crypto youtuber kayak gitu. Mbak pernah dengar atau apa tentang Bitcoin atau crypto? Pernah dengar tapi kurang paham tentang itu ya. Iya nggak apa-apa. Di skala 1 sampai 10 kira-kira di angka berapa tahu? Mungkin 3, saya yang mengerti dan Itu kalau boleh tahu dengar dari siapa? Indra Kents kemarin atau apa? Atau... biasa sih orang-orang umum gitu sih kayak Iya, Indra Kents kemarin tahu nggak yang ditangkap? Aku lurusin dulu ya, Indra Kents tuh nggak 100% merepresentasikan kripto lah, soalnya dia ya endorse judi online kayak gitu. Ya, terus itu kan fungsi dari kripto atau Bitcoin itu sebagai alat investasi kan. Nah, Mbak di sini udah kenal investasi kan? belum tahu, tapi belum pernah memakai investasi gitu, tapi saya tahu investasi. Ya, kalau boleh tahu fungsinya apa investasi? Kayak, gimana ya? Kita kayak isi something yang saldo gitu ya. Terus tiba-tiba kayak ada banyak turunannya gitu. Gitu. Ya jadi itu intinya ya duit yang kerja untuk kita jadi kayak gitu. Terus kalau boleh tahu Mbak di sini kuliah atau kerja atau gimana? Kuliah. Nah kalau kuliah tanggapan Mbak tentang kemarin BBM naik gimana? Wah, saya belum tahu kalau BBM. Iya maksudnya ya udah naik kemarin kan BBM kan? Ya. Saya belum tahu. Nah ya fungsi investasi kan untuk menanggulangi hal itulah, untuk apa misalnya kita nggak perlu kerja lagi kalau misal pensiun kayak gitu kan. Iya. Nah, jadi fungsinya kayak gitu. Terus ini terakhir mungkin Mbak ada urusan juga, aku nggak pengen lama-lama juga. Terus ada orang anggap nih Bitcoin ini skema penipuan lah apalah, bakal jadi nol lah. Apalagi kemarin orang terkaya di dunia Elon Musk tahu kan yang kemarin ketemu sama Jokowi. Nah itu purchase Bitcoin juga di Tesla. Tapi ada juga orang yang anggap Bitcoin ini bakal jadi nol. Menurut Mbak Bitcoin ini bakal jadi nol atau Enggak. kalau boleh tahu kenapa? Ya karena Bitcoin kan salah satu yang besar ya, termasuk investasi yang cukup besar. Jadi menurut saya nggak bakal bisa jadi nol sih. Iya benar, jadi kayak gitu. Terus kalau ini just lagi 10 tahun ke depan, Mbak lebih milih tanah, emas, saham, Bitcoin atau kripto untuk 10 tahun ke depan? Bitcoin mungkin. Oh, kalau boleh tahu kenapa? Soalnya jarang kan orang lebih milih emas kan rata-rata. Ya karena lebih umum aja sih mas tuh daripada yang lainnya gitu. Paham soal yang seperti itu gitu. Oh, oke. Kuliahnya di jurusan apa kalau boleh tahu? Rekayasa kosmetik, prodi baru. Oh iya, nggak familiar tapi ya, itu nggak ada belajar ya? Prodi baru tahun ini ya, saya angkatan pertamanya. Oh alah. Hanya ada satu di Indonesia. Wah, keren ya. Jadi ya itulah salah satu pelopor lah atau iya benar. Mungkin that's it for today. Thank you Mbak atas waktunya ya. Sukses terus untuk karirnya. And leave a like and subscribe. Oke, welcome back guys. Welcome back to our channel. Kembali lagi kita lagi di Pantai Semalang, as you can see. Ini bareng Mbak siapa kalau betul? Mbak Okta. Oh, Mbak Okta ini emang asli di sini ya? Asli di sini. Oh, udah berapa tahun Mbak kalau boleh tahu? Udah 2 tahunan lah dagang di sini. Oh, Dari sepi. Udah 2 tahun. Sebelumnya di mana? Yang nggak buka dagang masih. Enggak, tapi aslinya di Lampung. Iya, di Lampung. Oh iya benar, jadi kayak gitu. Terus tadi aku udah spoil juga kan tentang konten aku. Aku cuman pengen tahu reaction Mbak kemarin, reaksi Mbak tentang harga BBM naik itu. Menurut Mbak sebagai pedagang atau pebisnis tuh gimana? Iya, kayak mana mas ya? Mesti dinaikin juga lah harga kita kan. Iya. Iya itu. Jadi otomatis sembako sih yang paling ini Iya, bakal naik juga. Benar. Nah, terus itu Mbak bakal ini nggak ngerasa ya ini kan kita nggak tahu kan orang beda-beda kan. Nah, Mbak cara untuk menanggulangi itu apa Mbak ada kerjaan sampingan atau Mbak pernah mikir investasi atau kayak gimana? Belum ada sejauh itu belum ada. Oh iya benar. Iya, tapi Mbak pernah kepikiran nggak gimana orang-orang itu ya bisa naikin harga terus inflasi tau gak nilai mata uang tuh bakal turun kayak gitu. Misal kayak simpelnya kayak gini, Mbak dulu pas mungkin duit 5.000 tuh bisa beli bakso berapa piring kayak gitu kan. Kalau sekarang sepiring pun aku rasa nggak mungkin kan. Mungkin. Nah ya makanya jadi itu yang namanya inflasi itu pengaruh sama hidup Mbak jauh gak? Jauh banget mas. Oh ya kalau boleh di share kenapa kalau boleh tahu? Jauh mas. Iya. Iya, maksudnya kalau Mbak boleh di-share kenapa itu ya jauh ini Mbak gaya hidup ya. Jadi lebih ini lebih jarang untuk konsumsi ya. Iya. Jadi kayak gitu. Terus pernah dengar namanya investasi nggak? Belum. Investasi itu ya intinya duit yang kerja untuk kita sih. Jadi untung dari
kenaikan aset. Misal Mbak punya tanah, jadi berapa tahun ke depan tanahnya tuh dijual kayak gitu. Soalnya kan supply-nya, maksudnya ketersediaannya terbatas. Ya. Tapi yang pengen, yang minat tuh banyak, otomatis harga naik kan? Iya. Nah ya itu pada investasi belum pernah kepikiran. Belum pernah Mas. Jadi kalau kripto Bitcoin belum pernah coba juga. Nah ya itu sih. Yang menghambat Mbak untuk masuk apa? Ya, mungkin harganya terlalu naik turun atau apa? Iya, harganya terlalu naik turun. Iya sih. Walaupun secara fundamental bagus, tapi kita harus ya benar sih apa isi kebutuhan edukasi kita dulu sih. Iya. Jadi kayak gitu. Mungkin itu aja Mbak untuk konten karya. Nah ini terakhir aja untuk 10 tahun ke depan kalau Mbak disuruh milih emas, tanah, saham, Bitcoin atau kripto atau bisnis untuk 10 tahun ke depan. Mending emas Mas, best Mas. Oh ya, kalau boleh tahu kenapa? Karena lebih tahun naik harga emas. Ya sama kayak tanah tadi Iya. ya. Cuman kalau tanah tuh nggak liquid. Nggak kayak gitu. liquid. Kalau Iya. emas dijualnya enak kan Mas? Iya, kalau Tanah butuh proses. iya kalau tanah kan butuh ya itu apa? Nggak semua kita kan. jual Ya. emas. Ya maksud dari liquid kan nggak secepat itu. Iya. Kan? Ya, benar. Jadi kayak gitu Mbak udah ngerti itu, udah seenggaknya udah bagus lah Mbak untuk menata masa depan. Ya. Mungkin that's it jadi itu aja Mbak untuk hari ini. Thank you atas waktunya. Sukses terus untuk karirnya. I live like a subscribe channel. Oke, welcome back guys, welcome back to our channel. Kembali lagi kita di channel Kriptonian, lagi di Pantai Sembara, as you can see. Ini bareng Mbak siapa kalau mau tahu? Pia, Raisa. Ini kuliah di ITERA tadi ya? Iya. Jurusannya beda-beda kayak gitu. Beda ya. Ini tahun terakhir atau? Masih awal, masih maba. Oh baru maba. Oh ya udah ospek belum? Udah. Oh udah selesai. Jadi udah mulai perkuliahan juga kan? Iya, udah seminggu. Iya. Sejauh ini perkuliahan gimana? Ya seru sih, ada sedih sama senangnya. Ya tugas ya. Ya itu jadi ya kalau aku dulu juga kuliah jadi nikmatin aja lah. Ntar abis kuliah tuh gak ada urusan alma mater atau apa, bener kita dari apa survival tuh dari skill kita sendiri sih. Nah terus aku juga spoil di awal tadi, aku tetap crypto youtuber kayak gitu. Pengen tahu sejauh mana orang kenal Bitcoin atau crypto kayak gitu. Nah tapi sebelum masuk ke situ, Mbak kemarin pernah ini kan apa dengar news tentang BBM naik, tanggapannya gimana? Sedih sih Pak, apalagi kan sebagai anak kos itu kan biasanya udah nargetin berapa untuk jatah BBM atau gimana. Kalau naik kan berarti jadwalnya berapaan? Ya apalagi anak kos kan. Ya benar, apalagi ya BBM nih kan bakal memicu semuanya harga bakal naik ya. Soalnya apa-apa kan distribusi barang kan perlu ekonomi itu kan ada dua, ada you make stuff and you take stuff kan. Jadi harus ada yang ngambil ini ya sirkulasi dari barangnya itu. Jadi ya ini sih berdampak sama harga juga ntar. Iya. Nah habis itu pernah pengen ini nggak apa menanggulangi semua itu nggak? Maksudnya Mbak coba kerjaan sampingan atau Mbak coba ya walaupun masih kuliah ya, ini nggak ada yang benar, nggak ada yang salah juga. Terus pernah mikir investasi, pernah kepikiran itu? Pernah sih Pak, apalagi kan kalau seandainya kita investasi kan pasti semuanya bisa kayak bertambah ya, mulai dari penghasilan, terus tata cara kita ngehemat uang mungkin kan. Ya, kalau Pak? Ya sama aja. Oh ya benar. Jadi kayak gitu. Ya benar sih. Tujuannya ya uang yang kerja buat kita kan kayak gitu. Iya. Nah instrumen investasi apa yang Mbak ketahui sejauh ini? Apa pernah kenal Bitcoin atau kripto, pernah dengar nggak? Pernah dengar sering, cuman belum yang kayak mengaplikasikan gitu, cuman sekedar tahu gitu dari orang. Belum terlalu ngerti dalamnya gitu. Iya benar. Kalau tahu skala 1 sampai 10 kira-kira di angka berapa? 6 mungkin? 4. Nah kalau 6 kan udah lumayan lah. Kira-kira menurut Mbak Bitcoin atau kripto itu apa? Lebih ke cara kita menyimpan suatu hal Ya. untuk di masa depan. Ya benar. Apa? Cuma tahu namanya aja sih. Iya benar. Ya jadi intinya ya nature-nya kayak emas kan. Emas itu kan supply-nya terbatas, terus demand-nya banyak, otomatis harga naik kan. Nah, jadi sama kayak ini BBM juga kan supply-nya dikit. Gara-gara demand-nya banyak, otomatis harga naik kan. Sesimpel itu sebenarnya. Jadi karena Mbak udah tahu kayak gitu, kira-kira Mbak emang belum masuk atau kayak gimana? Belum pernah beli Bitcoin atau kripto? Belum sih, masih belum ada pikiran. Nah ya, yang menghalang Mbak untuk masuk apa? Apa harganya terlalu naik turun atau ini nggak ada masa depan atau apa? Terlalu rawat sih kalau menurut saya. Iya, masih belum ngambil resiko. Iya. Iya, kalau naik turun tuh emang banyak yang ini sih. Justru investasi walaupun sebagus emas saja ada fundamental bagus, kalau kita tetap beli kucing dalam karung tetap bodong juga namanya. Iya. Apalagi yang nawar return jelas, nggak jelas, terus nggak ada resiko, nah itu cenderung bodong sih. Iya. Jadi kayak gitu ya benar. Jadi kira-kira 10 tahun ke depan Mbak lebih milih mana? Bitcoin, kripto, saham, tanah, emas,
Atau apa? Lebih ke saham sama tanah sih mungkin. Iya, lebih ke saham sama tanah kayaknya. Nah, kalau boleh tahu kira-kira apa alasannya? Karena kan semakin tahun nanti semakin banyak penduduk bumi kan. Ya. Ini kenapa saya milih tanah? Karena bakal semakin banyak yang memerlukan tempat tinggal kan. Ya. Karena nggak mungkin tempat tinggal itu tidak dibutuhkan lagi di masa depan. Jadi Ya. lebih baik tebak tanah sih Pak. Kalau dibandingkan kayak kripto atau yang gitu-gitu kan resikonya terlalu tinggi ya, jadi kayak menghindari aja. Ya benar. Ya itu namanya resiko terlalu tinggi kan, risk to reward berbanding lurus kan. Iya. Resiko tinggi, rewardnya juga tinggi. Ya itu kecuali fundamentalnya bagus ya. Kalau fundamentalnya abal-abal kan cenderung bodong kan yang aku bilang tadi. Jadi ya benar yang Mbak bilang tadi, tanah juga ya kan namanya risk to reward kan, ya rewardnya keuntungannya itu tadi kan, penduduk bumi masa depan butuh tanah masih kan. Cuman kan tanah itu kan nggak liquid, jadi nggak cepat dijual kan intinya kan. Ya, makanya intinya liquid tuh dari bottom 99% sampai top 1% itu punya kesempatan yang sama lah di dalam emas. Emas itu kan kayak gitu kan, itu paling liquid juga kan emas. Terus dolar juga termasuk kayak gitu. Jadi, terus ada orang anggap Bitcoin ini skema ponzi terbesar di dunia lah, apalah, apalagi kemarin Elon Musk tau nggak, orang terkaya di dunia, dia beli purchase Bitcoin di Tesla juga. Tapi tetap aja ada orang anggap ini ponzi. Berapa ini ponzi atau enggak? Bakal jadi nol atau enggak Bitcoin atau kripto? Tergantung sih. Iya. Iya, tergantung. Ya kira-kira apa alasannya? Nggak apa-apa. Nggak ada salah, nggak ada benar ya. Tergantung penggunanya sendiri sih kayak gimana. Ya. Penggunanya pintar manfaatin Bitcoinnya atau enggak. Kan banyak sih pengguna yang malah kayak cuma sekedar senengan doang ya mainin Ya. Bitcoin. Itu biasanya rusak sih biasanya. Benar. Iya. Berapa? Sama. Jadi kayak gitu ya, benar sih, invest layer ke atas dulu. Bukan berarti Bitcoinnya yang fundamentalnya jelek ya, tapi lebih ke penggunanya, usernya. Jadi kayak gitu. Sama lah, instrumen investasi yang lain juga kayak gitu kan, saham atau apa. Jadi harus invest layer ke atas dulu lah sebelum masuk. Maybe that's it for today. Thank you Mbak atas waktunya ya. Sukses terus untuk karirnya. Level like and subscribe to our channel ya. Oke, welcome back guys. Welcome back to our channel. Kembali lagi ke kita di siklus bukan, ini lagi ada di pantai, di lampu pantai apa Pak? Semalang ya, pantai Semalang nih, asik sih guys. Ini bareng Mbak siapa kok boleh tahu? Nadia. Mbak Nadia asli sini? Iya. Oh ya, ini kalau boleh tahu kuliah atau kerja atau SMA atau? SMP. Oh SMP, oh ya jadi kayak gitu ya. Tadi aku udah spoil di awal juga kan, aku kayak crypto youtuber kayak gitu. Pengen tahu sejauh mana orang kena Bitcoin atau crypto kayak gitu. Kemarin Mbak reaksi Mbak kayak gimana? Kalau misal kemarin kan BBM naik kan, jadi dari 7.000 ke 10.000, dia menurut Mbak kayak gimana itu kalau menurut Mbak? Pengaruhnya dalam hidup lah, maksudnya berdampak sama yang lain juga kan, sembako naik juga kayak gitu. Iya kayak gitu. Terus kira-kira Mbak di sini ini juga kan apa? Iya entrepreneur juga kan, maksudnya bangun bisnis atau ini buka warung atau kayak gimana kan? Iya, kena dampak nggak harganya kalau misalnya? Masih belum tahu ya? Belum ya? Ya kalau misal naik harga, Mbak pernah kepikiran apa? Maksudnya untuk menanggulangi semua ini? Atau Mbak coba sampingan? Atau Mbak pernah kepikiran investasi nggak? Tahu investasi? Kayak emas, tanah, saham, pernah dengar nggak? Bitcoin, kripto, nggak pernah dengar? Tanah nggak tahu? Ya kan beli tanah biar harganya naik kan, ntar bisa dijual kayak gitu. Nggak tahu. Oh ya jadi kayak gitu. Terus ini just for fun aja. Kalau Mbak nggak pernah tahu tuh mungkin karena harganya terlalu naik turun atau apa yang bikin Mbak nggak mau masuk kayak gitu. Oh oke, sorry kayak gitu. Nah terus ini terakhir lagi, ada orang anggap Bitcoin ini skema posisi terbesar lah apalah. Berubah ini bakal jadi nol atau makin besar lagi? Ini ngadep kamera nggak apa? Bisa jadi lebih besar atau bakal hilang dari peredaran atau? Iya, ini pendapat Mbak aja tentang Bitcoin atau kripto bakal hilang dari peredaran nggak? Bakal ada masa depan atau enggak? Ada. Oh ya udah. Jadi seperti itu. Mungkin itu aja Mbak untuk hari ini. Leave a like and subscribe to our channel ya. Sukses terus untuk karirnya ya. Iya. Oke, welcome back guys. Welcome back to our channel. Kembali lagi kita ada di Pantai Mutung, as you can see. Ini bareng sama Mbak siapa kalau boleh tahu? Mbak. Ini bareng teman-teman ya? Iya, bareng kawan-kawan. Asli sini atau? Aslinya bukan dari sini. Oh oke ya, so, ya. Jadi bareng teman-teman ya kayak kita di sini. Terus kemarin kan seperti Mbak tahu kan ini kan BBM naik kan. Nah menurut Mbak itu gimana? Pendapat Mbak tentang BBM naik? Jawabannya agak sulit sih. Kayak apa ya? Karena ya
ekonomi juga, masih pelajar juga. Jadi kalau misalkan BBM naik kurang oke sih. Iya, menurut Mbak kalau dampak bagi pelajar BBM naik itu apa? Ya ini nggak salah benar lah. Maksudnya Sangat berat sih. Oh ya, jadi kayak gitu. Ya terus Mbak kan di sini karena masih kuliah kayak gitu. Tapi pernah kenal namanya inflasi atau Belum sih. penurunan nilai mata uang, terus harga sembako jadi naik kayak gitu? Iya pernah. Nah ya, kalau Mbak pernah dengar inflasi kayak gitu, pernah kepikiran untuk investasi nggak? Pikiran sih Om. Nah ya, kalau Mbak pernah dengar investasi itu apa ya? Kalau boleh tahu. Kayak apa? Menabung. Ya kayak seperti itu sih. Ya intinya uang kerja untuk kita lah, jadi kayak gitu. Terus untuk 10 tahun ke depan, kira-kira Mbak lebih milih emas, tanah, saham, bitcoin atau kripto untuk 10 tahun ke depan? Tanah sama emas. Oh ya, itu kira-kira kenapa? Kalau boleh tahu. Karena kan emas kan ada pasang surutnya, kayak kadang naik, kadang turun. Ya seperti itu sih. Tapi kalau bitcoin nggak ya? Enggak. Kenapa? Mungkin karena harganya terlalu naik turun atau apa? Ya harganya terlalu naik. Ya, jadi kayak gitu. Terus ada orang anggap nih bitcoin ini skema penipuan lah, apalah, bakal jadi nol lah. Menurut Mbak bakal kayak gitu kan? Iya pasti. Kenapa kalau boleh tahu? Karena belum terlalu banyak buktinya. Oke, jadi kayak gitu. Mungkin itu aja ya. That's it for today. Thank you Mbak atas waktunya. Sukses terus untuk karirnya. I live like and subscribe to our channel.